Iya kan? Kalau jujur kenapa mesti takut? Kalau benar kenapa mesti takut? Kalau bersih kenapa mesti takut? Kalau memang sesuai yang katanya Hotman begini-begini, bansos itu sah, bansos itu sah. Kalau enggak KPK udah turun tangan, ngapain takut ini menteri-menteri terkait dipanggil oleh MK? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. www.fulus.in. Buat kalian yang nggak mau repot-repot dan nggak mau ribet bayar token tagihan listrik, bayar token internet, BPJS, bayar tagihan PAM, pulsa reguler, dan berbagai macam tagihan online lainnya, langsung aja ke nomor berikut ini. Kunjungi website resminya di www.fulus.in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan alhamdulillah sudah buka puasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa ya, gua sambil ngerokok ya guys, kalian subscribe dulu nih channel ya, Babe Aldo Suara Kebenaran tuh ya. Dan banyak juga loh yang udah nonton konten gue di Babe Aldo aja 135 ini belum subscribe dulu lah, ya kan? Supaya nggak ketinggalan berita loh, asik. Oke, sekarang kita masuk ke kontennya guys. Ya, ini ada berita yang alhamdulillah menggembirakan ya. Memang sih ya, kita ini termasuk orang yang pesimis, tapi tidak membuat kita putus asa. Jadi kita berusaha dan berdoa. Allah akan berikan jalannya. Ini sebelum masuk ke beritanya ya guys. Gue cuma mau ngingetin buat umat Islam nih ya. Sayyidina Musa alaihissalam itu nggak pernah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tongkatnya bisa membelah laut. Nggak dikasih tahu. Intinya Nabi Musa disuruh nasihati Fir'aun aja. Suruh ngasih tahu Fir'aun. Masalah pertolongan Allah itu di detik-detik akhir itu Nabi Musa udah kepepet itu di laut ya, udah dikejar sama pasukan Fir'aun. Baru tuh Allah bilang pukulkan tongkatmu ke laut, baru membelah laut ya. Jadi disuruh usaha dulu, disuruh kita ngalamin dulu capek, ngalamin dulu ketakutan, ngalamin dulu intimidasi, ngalamin dulu pertolongan, itu pasti akan datang ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib ya. Pertolongan dari Allah itu dekat sayang, bentar lagi. Kayaknya begitu. Tugas kita sabar, berjuang, nyampaikan terus yang benar. Karena ada berita begini nih. Nah, MK, Mahkamah Konstitusi, panggil Muhajir, Erlangga, Sri Mulyani, Risma di sidang Pilpres. Ya, Muhajir itu gue nggak tahu siapa itu ya. Nggak tahu gue. Cuman yang pasti itu dipanggil ya. Kita baca dulu beritanya ya. Kalau Erlangga kan menteri, Sri Mulyani menteri, Risma menteri ya. Kemarin itu kan sempat membuat tim 02 itu pengacara-pengacaranya si Otto Hasibuan, Hotman, Yusril. Rada ketar-ketir juga, apa relevansinya katanya gitu. Nah, lu dipanggil. Ya, akan dipanggil sama Hakim Soehartoyo nih. Soehartoyo masih ada harapan. Yang kita rada-rada was-was itu, yang kita waspadai, yang tadi kita bahas. Arsul Sani ya. Oke, kita baca dulu beritanya ya guys. Jakarta, CNN Indonesia. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 menteri dan pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April. Nah, tanggal 5 nanti tuh. Aduh. Ayo lo.
4 menteri, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi. Oh, Muhadjir Effendi itu menteri juga, guys. Gue nggak tahu nama menteri Muhadjir ini. Gue baru tahu soalnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Apa kabar minyak goreng Pak Erlangga? Ya kan? Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Nah, ini yang bikin mereka ketar-ketir. Nah, 02 Hotman masih bilang cengeng. Jangan nangis ya Hotman. Oke. Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, kata Ketua MK Soehartoyo dalam persidangan hari ini Senin 1 April ya. Mudah-mudahan ya Rob ya, hakim-hakim MK Allah jaga hatinya gitu ya, Allah jaga gitu. Ini mau menang mau kalah, kita yang penting kebenarannya nampak gitu ya, diakui dah. Ini kalau sudah menteri-menteri dipanggil ya kan. Nah, bagaimana bansos berapa triliun yang nyampe di Menteri Sosial cuma berapa triliun ya kan? Ayo lu, ada yang ketar-ketir. Soehartoyo menegaskan keputusan pengikut sertaan 5 pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon, yakni kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Jadi luma yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah. Ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2 katanya. Iya, karena ini bukan masalah pemohon 1 pemohon 2, tapi tentang dana bansos dan yang berkaitan itu yang dipanggil itu yang ngerti itu, yang paham. Apakah terjadi di situ penyelewengan bansos untuk kepentingan salah satu paslon? Nah, kalau ada 3 paslon, yang dua kepingin itu dihadirkan menteri, yang 1 kagak. Kenapa itu yang 1? Yang 1 kenapa takut? Kalau memang jujur, kalau memang bersih, kenapa takut? Kan gitu. Lanjut, bagus hakim. Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5. Ujar Soehartoyo menambahkan. Terima kasih Pak Soehartoyo. Ya Allah, Allah jaga lu Pak Soehartoyo. Allah jaga. Amin. Sebelumnya kuasa hukum Anies Mohaimin, Amin, Ari Yusuf Amir meminta MK untuk menghadirkan 4 menteri sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHBU atau sengketa Pilpres 2024. 4 menteri yang dimaksud yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan serta Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, kata Ari dalam persidangan Kamis 28 Maret. Ya, itu yang diminta, tapi yang dipanggil Muhadjir ya. Muhadjir Erlangga Sri Mulyani ya. Zulkifli belum. Tim hukum Ganjar Mahfud juga mendukung permintaan tim Amin mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Kami mendukung usul dari pemohon 1, tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijaksanaan majelis, kata kuasa Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis ya. Tapi alhamdulillah majelis hakim akhirnya menyetujui ya. Kemarin itu kan kita udah bahas ya, kalau menteri-menteri itu dipanggil ya insya Allah lain ceritanya ini. Banyak fakta yang akan terbuka. Ada yang ketar-ketir. Permintaan pemanggilan menteri tersebut mendapat respon dari kubu 02 Prabowo Gibran. Nah ini responnya nih. Kuasa hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan lantas menyindir balik tim hukum Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin soal pemanggilan sejumlah menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Oto mengatakan pihaknya bisa saja juga meminta MK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian ia tak melakukannya. Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan gitu masalahnya kan, ujar Oto seusai sidang di gedung MK Jakarta Kamis 28 Maret. Kalau gua panggil aja. Gini guys ya, gua masih punya dalil gitu. Kalau para pejabat, para petinggi itu saling berseteru, itu yang untung rakyat. Panggil aja Megawati kalau memang mau manggil. Kalau memang hakim MK mau manggil, panggil semua supaya terbuka di sidang MK itu siapa saja pelakunya, apa aja kesalahannya, dan mudah-mudahan bisa diambil hukum di situ. Panggil, jangan cuma menteri.
Biar rakyat ini bahagia gitu. Dan kita setelah terbuka semua, nah ditindak seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan konstitusi yang berlaku, rakyat itu akan legowo. Siapapun presidennya nanti rakyat legowo gitu. Karena hasilnya clear. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi. Kenapa mesti takut? Iya kan? Kalau jujur kenapa mesti takut? Kalau benar kenapa mesti takut? Kalau bersih kenapa mesti takut? Kalau memang sesuai yang katanya Hotman begini-begini, bansos itu sah, bansos itu sah. Kalau enggak KPK udah turun tangan, ngapain takut ini menteri-menteri terkait dipanggil oleh MK? Iya kan? Nah sekarang lu dengan Hakim Suhartoyo yang seperti ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga ini hakim, semua hakim deh ya, semua hakim mudah-mudahan Allah jaga ya untuk bisa tetap hatinya itu berdiri pada kebenaran, teguh dalam memutuskan dengan keadilan. Pak Suhartoyo terima kasih, dan ini Hakim MK udah manggil, tunggu tanggal mainnya, insya Allah umur panjang sehat afiat, Jumat 5 April. Nah ini begitu diumumkan begini, kira-kira menteri-menteri itu dipanggil Jokowi nggak tuh? Ayo lu, ayo menteri-menteri itu dipanggil Jokowi nggak tuh? Jokowi kira-kira mau ngapain nih? Ayo mikir sampai ke sono. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak buat buka puasa kali ini guys. Enak ada berita ini, buka puasa enak rasanya. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.